Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Permana Putri dengan NIM C023014. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Pengakuan awal dan pengukuran properti investasi. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah seluruh biaya langsung hingga siap digunakan. Dalam akuntansi pajak terdapat penyesuaian karena PPN masukan dapat dikreditkan sehingga tidak masuk ke dalam harga perolehan fiskal. Perbedaan pengakuan inilah yang mempengaruhi dasar perhitungan penyusutan fiskal maupun komersial. Perbedaan properti investasi dan aset tetap biaya. Properti investasi dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, sedangkan aset tetap biasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Dalam perpajakan, pendapatan properti investasi seperti sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh final. Sementara aset tetap biasa hanya dikenakan pajak atas laba rugi penjualan atau melalui mekanisme penyusutan fiskal. Implikasi pajak atas pendapatan. Pendapatan dari properti investasi memiliki konsekuensi pajak yang berbeda. Sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh final sehingga tidak masuk ke penghasilan kena pajak tahunan. Sementara sewa atas mesin atau kendaraan diperlakukan sebagai penghasilan normal. Penjualan tanah dan bangunan juga dikenakan PPh final, sedangkan penjualan aset lain masuk ke dalam laba kena pajak. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Dalam akuntansi, perolehan aset tetap diukur dengan biaya perolehan termasuk biaya instalasi dan transportasi. Namun, dalam pajak ada biaya yang tidak boleh dikapitalisasi dan harus dibebankan langsung. Dasar penyusutan fiskal ditentukan dari harga perolehan menurut aturan pajak, sehingga bisa berbeda dengan catatan akuntansi komersial. Akuntansi pajak atas penjualan aset tetap dan akuntansi pajak atas sewa aset tetap. Laba rugi penjualan aset tetap dihitung dari selisih harga jual dengan nilai buku. Sementara itu, pajak memperlakukan penjualan tanah dan bangunan sebagai objek PPh final. Sedangkan penjualan mesin atau kendaraan masuk sebagai penghasilan biasa. Perbedaan perlakuan ini membuat rekonsiliasi fiskal menjadi penting. Akuntansi komersial mengakui pendapatan sewa secara periodik sesuai masa sewa. Dalam perpajakan, sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh final, sementara sewa aset lain seperti peralatan, mesin, atau kendaraan masuk dalam penghasilan kena pajak dengan tarif umum. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Penyusutan dalam akuntansi dilakukan dengan metode yang dipilih perusahaan, seperti garis lurus atau saldo menurun. Pajak menetapkan kelompok aset dan masa manfaat tertentu yang harus diikuti. Perbedaan metode ini sering menimbulkan perbedaan temporer dan menghasilkan pengakuan pajak tangguhan. Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal. Penyusutan komersial menerapkan pada relevansi laporan keuangan dengan kondisi ekonomi perusahaan. Sementara penyusutan fiskal lebih menekankan pada kapasitas aturan. Misalnya, mesin bisa disusutkan 8 tahun dalam akuntansi, tetapi menurut pajak hanya 4 tahun. Perbedaan ini perlu dicatat dalam rekonsiliasi fiskal. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap dapat menimbulkan laba atau rugi apabila memiliki substansi komersial. Dalam pajak, pertukaran dianggap sebagai pengalihan harta yang menimbulkan penghasilan kena pajak, bahkan jika dalam akuntansi tidak ada laba rugi yang diakui. Pajak atas pertukaran aset. Pertukaran aset tetap juga bisa menimbulkan kewajiban PPN jika objek yang dipertukarkan termasuk barang kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan lebih menekankan pada adanya pengalihan nilai ekonomi, sementara akuntansi menekankan substansi transaksi.
akuntansi pajak atas relevansi aset tetap dan dampak revaluasi terhadap pajak. Revaluasi mencatat selisih nilai wajar dan nilai tercatat sebagai surplus revaluasi di ekuitas. Pajak tidak mengakui nilai revaluasi sebagai dasar baru penyusutan kecuali dilakukan revaluasi fiskal dengan pembayaran PPh final. Perbedaan antara revaluasi akuntansi dan fiskal sering menimbulkan perbedaan temporer. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi agar laporan pajak sesuai. Keputusan revaluasi perlu mempertimbangkan manfaat akuntansi dan beban pajak tambahan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu terdapat perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan fiskal dalam perolehan, penyusutan, penjualan, sewa, pertukaran, dan revaluasi aset tetap. Perusahaan disarankan membuat pencatatan komersial dan fiskal secara paralel, memahami regulasi terbaru, dan melakukan rekonsiliasi secara rutin agar laporan wajar sekaligus patuh pajak. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.